Apakah orang Jerman itu jutek? Di video ini, saya akan bahas gimana budaya Jerman memengaruhi cara mereka berkomunikasi, dan kenapa sering banget terjadi salah paham kalau ketemu budaya lain, kayak Indonesia. Kalau kita mau ngerti kenapa orang Jerman kayak orang jutek, kita harus mundur dikit ke belakang, ke sejarah mereka. Jerman itu dulu dikenal sebagai salah satu negara dengan perkembangan industri yang sangat cepat. Di masa industrialisasi, semua hal dituntut harus efisien, terstruktur, dan tepat waktu. Semuanya harus jelas, rapi, dan gak boleh ambigu. Lalu masuk ke masa Perang Dunia. Di periode ini, Jerman mengalami kondisi yang sangat ekstrim. Ada tekanan besar, sistem yang ketat, dan kebutuhan untuk membuat keputusan secara cepat dan tepat. Setelah perang, Jerman juga mengalami proses pembangunan ulang yang besar. Mereka harus membangun ulang sistem, ekonomi, dan kehidupan sosial dari nol. Dari situ, kebentuk pola hidup yang sangat terstruktur. Nah, semua pengalaman sejarah ini akhirnya kebawa sampai sekarang. Orang Jerman jadi terbiasa dengan komunikasi yang jelas, langsung, dan gak bertele-tele. Nah, dari situ, kebentuk gaya komunikasi orang Jerman yang cukup direct. Mereka lebih suka ngomong jelas dan langsung ke inti, tanpa banyak basa-basi. Karena buat mereka, komunikasi yang baik itu yang efisien dan gak buang waktu. Tapi tetap, budaya di Jerman gak sepenuhnya sama. Ada berbagai latar belakang, jadi cara komunikasi tiap orang juga bisa berbeda. Di keluarga, orang Jerman tuh dari kecil udah dibiasain mandiri banget. Jadi ya, mereka udah kebiasa ngurus diri sendiri, gak terlalu bergantung sama orang lain. Makanya pas gede, mereka tuh lebih fokus ke urusan masing-masing. Ini juga kebawa ke cara mereka ngejalanin hidup. Mereka tuh tipikal yang suka semuanya jelas, teratur, dan udah ada rencana. Jadi, cara mikirnya juga lebih logis, gak terlalu pakai perasaan. Kalau soal hal serius kayak kematian, mereka biasanya lebih tenang dan gak heboh. Gak terlalu nunjukin emosi berlebihan. Jadi kadang kelihatan agak flat atau dingin, padahal ya emang itu cara mereka aja. Terus soal kepercayaan, secara umum mereka juga lebih sekuler. Jadi cara mereka lihat hidup tuh lebih banyak pakai logika daripada hal-hal yang sifatnya religius. Dan semua ini ngaruh banget ke cara mereka komunikasi. Mereka lebih suka yang jelas, langsung, dan gak muter-muter daripada basa-basi dulu. Kalau soal peran gender, Jerman tuh bisa dibilang cukup egaliter. Egaliter itu maksudnya lebih setara. Jadi, perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang hampir sama, baik di pendidikan maupun di dunia kerja. Jadi nggak terlalu dibedain kayak, ini kerjaan cowok atau ini kerjaan cewek. Dan ini juga ngaruh ke komunikasi. Intinya, semua orang bebas ngomong dan ngasih pendapat. Tapi tetap, nggak semua orang punya cara pandang yang sama. Masih ada juga yang lebih nyaman dengan pola pikir yang lebih tradisional. Jadi kondisi di lapangan nggak selalu seideal yang dibayangin. Menurut Hofstede, budaya Jerman dapat kita lihat melalui beberapa aspek budaya berikut. Power distance. Di Jerman, hubungan antara atasan dan bawahan cenderung lebih setara. Masyarakat di sana lebih terbuka untuk menyampaikan pendapat. Individualism. Jerman termasuk budaya yang individualis. Masyarakatnya lebih fokus pada tanggung jawab pribadi dan pencapaian diri sendiri. Ini menjadikan cara komunikasi mereka lebih langsung dan tidak terlalu banyak basa-basi. Uncertainty avoidance. Masyarakat Jerman biasanya kurang nyaman dengan hal yang tidak pasti. Mereka lebih suka aturan yang jelas dan perencanaan yang rapi. Ini terlihat dari cara kerja dan kehidupan mereka yang teratur. Bentar, sebelum lanjut, kita bahas dikit dulu. Verbal itu komunikasi pakai kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan nonverbal itu tanpa kata-kata, kayak ekspresi wajah, gestur, atau bahasa tubuh. Kalau dari cara ngomong, orang Jerman biasanya cukup direct, jelas, dan gak muter-muter. Mereka fokus ke inti pesan, biar cepat dipahami. Tapi di sisi lain, bahasa itu punya keterbatasan. Kadang maksud yang sama bisa ditangkap beda, tergantung siapa yang dengar dan dari budaya mana. Makanya, komunikasi nggak cuma soal kata-kata, tapi juga dibantu sama hal nonverbal, kayak ekspresi atau bahasa tubuh. Nah, di bagian ini, orang Jerman cenderung lebih formal dan nggak terlalu ekspresif. Mereka nggak banyak nunjukin emosi lewat gestur atau mimik. Dan ini yang kadang bikin salah paham. Buat budaya lain yang lebih ekspresif, mereka bisa kelihatan jutek atau kurang ramah.
Padahal sebenarnya itu cuma beda cara komunikasi aja. Dari semua ini, bisa kita lihat kalau cara orang Jerman berkomunikasi itu nggak muncul gitu aja. Semua dipengaruhi sama sejarah, nilai hidup, dan cara mereka melihat dunia. Makanya kadang perbedaan budaya bisa bikin kita salah paham. Tapi di sisi lain, ini juga jadi kesempatan buat kita belajar ngerti cara pandang orang lain. Karena pada akhirnya, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal ngerti.